kok hilang ya. Itu bukan berarti soundnya nggak bagus, cuman itu ya reaksi daripada akustik aja gitu, seperti itu ya. Sekarang saya mau mencoba untuk bikin presetan dari speaker SPL, yang mana yang sebelah kiri itu line array-nya 10 inch, 2 kali 10 inch dan 1 compression driver coil 3 inch. Yang di bawahnya itu adalah subwoofer dengan tipe booster 118 dengan isi speaker 18 inch tipe 18 dBi 1600 CR, voice coil 5, dia kertasnya pakai karbon. Terus yang sebelah kanan, yang tengah-tengah itu linernya tipe Faster 212, artinya 212 itu 2 kali 12 inch. Speakernya adalah terbaru dari SPL dengan tipe 1245. Voice coilnya 4,5 inch, jadi voice coilnya gede ya, seperti kayak speaker 18 inch lah ya. Magnetnya juga besar. Dan yang subwoofernya di bawahnya itu dengan tipe Fighter. Sekilas dengan yang sebelah kiri booster itu sekilas sama ukurannya, secara tinggi dan lebarnya sama, hanya ukuran ke belakangnya dibedakan, ukurannya agak lebih kecil. Dengan speaker yang berbeda pula, speakernya dengan tipe 18 TB 4000, voice coil 7 inch. Untuk sementara ini yang terbesar di kelasnya untuk 18 inch adalah SPL dengan tipe 18 TB 4000. Gitu ya, jadi antara kanan dan kiri itu ya, belajar bareng ini, bareng Abah Liong tentang bagaimana sebuah sound system itu dengan suara yang berbeda-beda. Kalau dibilang bagus, semua sama-sama bagus. Hanya yang menjadi pembeda itu adalah selera dari pendengaran masing-masing ya. Di sini kita sudah disuguhkan dengan 3 bentuk model box. Yang sebelah kanan milik Rahayu ini adalah box dengan konsep vakum current loading. Jadi konsep vakum ini dia mengandalkan respon dari satu sisi speaker. Jadi speaker itu kalau kita ukur, kalau kita dengarkan posisi di depan speaker dan posisi di belakang speaker itu mempunyai respon yang tidak sama. Ima persiapan ya. Jadi kalau Ima belajar ya. Speaker itu lebih punya kecenderungan suaranya dia lebih atas. Kalau di belakang speaker itu lebih empuk gitu. Jadi penempatan speaker itu bisa dibolak-balik menurut keinginan, menurut kesenangan dengan suara yang bagaimana. Ini suara yang tengah ya Lur ya? Untuk speaker yang dimasukkan di dalam sub ini adalah speaker 18 inch. Semua 18 dengan voice coil berapa? 5,5 ya. 5,5, dan di atas itu adalah speaker full range ya. Jadinya konco-konco itu bikin model T24 ya. Isinya berapa ini? 12 ini 2 ini 2, filternya 1. Aduh. Bos vokal ya jenenge gue. Dari rumah tadi Ustaz hati aku gak vokal.
Ya, enggak Jadi sepanah. speaker T24 ini terkenal dengan jari ngomong ini wanter suaranya satu. Ya saya pikir ya memang betul gitu karena dia didukung dengan yang namanya horn ya. Horn itu corong-corong. Bahkan kalau kita ngomong seperti ini dan seperti ini ya, ini tanganku ini dari corong berbeda ya. Ibarat seperti itu karena ada satu resonans di mana terjadi peningkatan secara dB-nya ya. Jadi dari frekuensi tertentu sebetulnya. Kalau saya bilang itu corong ini apakah semua range? Kelihatannya enggak, tertentu. Frekuensi tertentu sesuai dengan bentuk daripada hornnya itu. Dan kelihatannya nanti ini yang bakal nanti akan dibawa ke Sumber Sewu ya, betul rencananya begitu. Jadi Sumber Sewu itu adalah satu tempat di mana sudah bertahun-tahun ini ya, ketika menjelang Idul Fitri itu masyarakat di sana itu berpesta pora dengan mendengarkan suara musik-musik yang sangat horor. Karena kenapa gak horor? Ngomong di sini kowe ku salon itu sak teler. Bawa berapa bis itu Mas Reza? 16 box kan artinya 32 speaker ya. Nah, seperti itu 32 speaker. Belum lagi atasnya itu ya, terus pasti yang bawa ini kalau cuma banyak bawa dua saja ya perasaan saya kayak kebantai dengan satnya. Karena bagaimanapun sebuah sound system itu speaker itu harus saling menguatkan ya. Sampai 16 box 32 speaker, terus atasnya itu cuma 2 box, gak imbang sih. Kenapa? Karena menurut saya kalau umpama mau seimbang itu harus 1:1. 1:1 itu baru bisa seimbang. Kecuali driver Twitter ya, compression driver ini koyoknya di duku, Twitter itu duku. Jadi kadang 2 middle itu 1 Twitter itu aja sudah bisa imbang. Wah, gitu. Juragan son nih loh. Perwakilan toko Jember Rimai loh. Di atasnya Ini perwakilan toko Pandanwangi. Tempe loh. Meskipun katakan banyak orang itu kan Ini banyak tempe ini. Itu juragan son. Sapi sini lebih diutamakan paling Nah, ini kuat. dari selatan juragan son dari Jatiroto. Dan dalam sebuah sound system ini kan berkaitan dengan beberapa yang namanya barang. Satu, harus ada loudspeaker. Dan bagaimana loudspeaker ini harus berbunyi, harus ada power. Dan bagaimana power dan speaker ini bisa berbunyi keras dan bisa diatur nadanya, dibutuhkan mixer. Kalau dulu itu saja sudah cukup. Orang dulu itu merasa pokoknya mau dibanter ya cukup. Tapi perkembangan zaman itu kan bukan orang itu hanya puas pada satu keadaan saja, sehingga dibutuhkan alat bantu. Pada tahun sekitar 80 sekian itu sudah ada beberapa produk yang membuat equalizer dan crossover aktif. Di mana crossover aktif itu dia berfungsi sebagai membagi gitu, antara nada rendah, nada tengah sampai nada tinggi. Jadi diketoki. Kalau dulu zaman dulu itu sound itu waktu saya masih
lama di Pasar Genteng kerja di sana itu sound itu sederhana. Artinya zaman semono itu speaker yang cukup punya nama terkenal itu adalah Philips. Philips itu speakernya didesain itu full range. Jadi satu speaker itu sudah mulai ngebas, middle yo enak, Twitter yo enak, Philips itu. Dan berkembang lagi pada tahun berikutnya ada merek Audax dan merek Canon gitu. Yang mana sekarang itu Canon itu sudah tidak ada, diganti merek ACR gitu. Sebetulnya pabrikannya sama, dan ACR sendiri sebuah pabrikan besar di Surabaya yang mana di situ tuh dia memproduk banyak sekali speaker, termasuk speaker pro, speaker mobil, speaker rumahan gitu, seperti itu. Dan berkembangnya zaman dengan adanya crossover aktif sehingga speaker itu bisa ditata menurut yang kita kehendaki. Suaranya Twitter ya Twitter tok, middle ya middle tok, bass ya bass tok gitu. Saya ingat waktu zaman tahun 80 sekian tahun 90 itu ada crossover yang terkenal waktu itu mereknya Rain, tipenya AC 23B. Wah itu Rain itu termasuk rental besar, rental komode pokoknya itu komode gitu. Jadi dengan cara di BM itu artinya bahwa masing-masing speaker ini bisa dioptimalkan. Kalau dulu speaker Philips atau Audax atau Canon itu ya lucu aja dulu, kayak no kotak, sak kotak isi luru, kadang isi papat. Di bawahnya itu kayak no salon keong 15 in sama 18 in, kabelnya ditatek mesita. Kabelnya ditatek mesita. Wong guyu wong lawas sih lho. Tapi salonnya sih ana ya ane. Pengalaman. Suaranya enak kalau si nyancat. Ya speaker cilik yang ngebas ya betul. Roni tahu lur kalau Audax ben ya. Kan pertama ben. Gede itu 15. Ojak mengopo, ojak membohongi sejarah Ron. Ya Audax ben. Ndak satu Twitter, ono Twitter e ben. Dan biasanya ketika dikeraskan sangat keras. Kebanyakan speaker kecil ini berodo di sini. Karena kalah kuat dengan speaker yang gede. Kalau besar, kalah sekuli itu. Dan berkembang lagi pada zaman-zaman setelah produk-produk Cina itu sudah masuk di Indonesia. Produk Cina itu banyak sekali dan maju-maju, pabrikannya bagus-bagus. Adanya DLMS ya, Loudspeaker Management, di mana di situ itu kita itu disuguhi satu perangkat yang kecil seperti ini, tapi isinya wakai. Ya ono crossover, ono equalizer, ada gate-nya, ada kompresor, bisa diatur timingnya, delay-nya, dan kadang itu panjang delay-nya. Kayak seperti SBL ini delay-nya itu 680 milisecond, hampir 1 detik. Hampir 1 detik. Kalau dihitung secara jarak itu sekitar 230 meter. Karena 1 second ya, 1 detik itu kalau dihitung jarak itu kurang lebih 343 meter. Jadi ketika kita ngomong, nah, nanti suara ini kan kalau dengan perangkat kan merambat ke speaker. Nah, kalau speakernya ditaruh pada jarak 340 meter, kita ngomong, suara ini telat. 1 detik baru nyampe di telinga kita. Itulah namanya kecepatan suara. Kecepatan suara.